agungnya peralun ada jamar ramburan hampura sapapanjang ahung deui ahung ahung 40 kali ahung kukus mayungan panggung kaluhur kan mayungan kahandap kan ngamparan kagigir kan ngapingan kagigir kan ngapingan katukang kan nyawan kaharep mahawa harapan Sukmanukus Sukmanuri kukus sumber baktian pun sampun eling manggeling kan diri sorangan eling eling ka diri nulian urang jeung aram teh antarana urang jeung alam teh antarana lamun aya antarana urang rek cicing di mana hirup tina pangdambalan tepik pangbalakan nanda agungnya paralun jeung ramburanna hampura sapapanjangna pun sapu akan semah pangabakti ka Gusti nu Agung nu Suci nu Bayaguan mumurbeng alam sakabeh nya akan semah pangabakti kapara karuhun sumber agung suran karuhun Sunda Nusantara pun sampun Kanjeng Prabu Sriwan Anana daya pakuan anu ngaung pun kaurapa jajaran kalau sejak amitan mipit pada amit ngalap pada bebeja rek medar ilmu karuhun kitu nu diseja agungnya peralun ieu bisi motong catang pemaling pang meperan sirungsang rana mangga ieu kaulah amitan pun sampun salamet sadayana tenang sehat salamet rahayu berkah salamet sadayana pun tabe pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Kawan-kawan, alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk di segmen penutup ya dari sekian hari selama 1 bulan penuh. Kami di sini kemudian kawan-kawan semua menyaksikan memperingati bulan cinta Ibu Bangsa Inggit Garnasih. Alhamdulillah program ini sudah dicanangkan selama 1 bulan ya, yang memasuki tahun ke-7. Jadi sudah dari tahun 2015, alhamdulillah sudah banyak kawan-kawan komunitas yang ngarojong, yang turut bergotong royong, ya, sama-sama mewujudkan kegiatan yang insya Allah ini akan menjadi ilmu dan bermanfaat untuk kita ya. Selama bulan Februari ini dari tanggal 1 sampai hari ini 28 Februari 2021 alhamdulillah sudah dilaksanakan pelbagai kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun Ibu Bangsa Perintis Kemerdekaan Mahaputra Utama Ibu Inggit Garnasih ke-133. Program acara yang sudah berlangsung saya ulas kembali ya kawan-kawan. Yang pertama, dance performance
adalah menjadi pembuka kegiatan pada tanggal 1 Februari di Sherlock Bantaran Indonesia. Kemudian yang kedua ada Ngopi Cinta Inggit. Nah, ini rangkaian panjang ya. Berbagai komunitas wirausahawan mandiri ya, wirausahawan kemudian dari teman-teman buku dan berbagai seniman selama tanggal 8 sampai 28 Februari hari ini. Kemudian bedah arsip dan foto 10 Februari. Yang keempat diskusi prahara secari kertas tanggal 14 Februari. Yang kelima malam puisi Inggit Garnasi 15 Februari di Merawat Kopi Gunung Institut. Yang keenam penyalaan 133 api suci 16 Februari di Padepokan Pasir Ipis Lembang. Yang ketujuh upacara HUT Ibu Inggit Garnasi ke 133 17 Februari di Padepokan Pasir Ipis Lembang. Untuk itu kawan-kawan, mulai hari ini barangkali yang belum gabung silakan bergabung di akun Instagram Lokra Official dan 301. Dan hari ini kita akan live, akan langsung disiarkan dari YouTube, channel YouTube. Silakan kawan-kawan juga subscribe di Lokra Official dan 301. Adapun pendukung seluruh acara ini, alhamdulillah sudah sama-sama mengikuti, bahkan mungkin dari persiapan ya. Ada dari Yayasan Ibu Inggit Garnasi. Terima kasih Pak Tito dan keluarga dan rekan. Kemudian Orloh Kraven Stichting, Lawang Buku, 301 Studio, Sambal Keju Cap Ambu, Oleh-oleh Buku Bandung, Jongkok Sebelah, Merawat Kopi, Balaruna Musik, Baruna Jaya Aromaterapi, Fraga Musik, Handbin Goods, Rivera Farms, Padepokan Pasir Ipis, Sanggar Reakti Belat, Kuipit, Solobon, Kopi Nujon, The Koordinat 269, Smak, Jalapati Hani, Maharaku Dance Company, Koran Sampur Merah, ya, Koran Sampur Merah. Nah, itulah beberapa pendukung acara yang sudah ikut bergotong royong bisa mewujudkan, bisa ikut menyelenggarakan kegiatan Bulan Cinta Ibu Inggit Garnasi selama sebulan ini ya, alhamdulillah. Dan kawan-kawan hari ini sudah hadir di hadapan kita semua. Ada Abah Jum, Wilujeng Wangi, Abah. Wilujeng Wangi, Sampurasun. Sampurasun, Nantes. Ada Abah Dodi Satya, Sampurasun. Abah Jum ini dari Reakti Belat ya. Sareng Abah Dodi dari dosen ISBI. Iya, ya. Baik, hari ini kita akan membahas diskusi, kita akan ngobrol-ngobrol lah, mungkin ya sambil ngopi. Membedah sisi spiritualitas Inggit Garnasi. Ya. Jadi segmen spiritualitas ini saya juga yang selama sebulan ini menjadi moderator, dan mungkin selama 7 tahun penyelenggaraan baru kali ini bisa mengangkat sisi yang mungkin bisa dikatakan untold stories ya dari sisi seorang Ibu Inggit Garnasi. Memang banyak beberapa referensi ibu, terutama mungkin yang tidak terlalu populer ya, Mbah ya, ada buku-buku yang seperti umumnya ada Kuantaka Gerbang dan lain-lain. Dan saya sempat menyusun buku kisah-kisah Inggit Garnasi di sini. Ada potongan-potongan creepy yang menarik di sini. Jadi dari beberapa liputan jurnalis ternyata ada laku lampa ibu yang bisa dikatakan ini menyentuh sisi paling dalam dari batin manusia ya. Dan itu diceritakan, diberi teladan oleh ibu dengan yang terdekat mungkin kepada Ibu Omi ya, Ibu Ratna Juwami, dan kepada Pak Tito. Nah, selain dari sumber buku, saya cerita juga dapat dari Pak Tito. Nah, barangkali juga dari Lokra juga saya dapat masukan. Ternyata sisi spiritualitas Ibu Inggit Garnasi ini sangat kaya. Nah, kawan-kawan, seperti apakah dan bagaimana sisi spiritualitas Ibu Inggit ini? Mari kita bahas bareng ya bersama Abah Jum dan Abah Dodi. Mungkin nanti pertanyaannya dari saya, kemudian dari Abah, silakan saut menyaut lah gitu ya, mau silakan, mungkin bisa kita interaktif aja gitu ya, Mbak. Ya,
Nanti akan ada beberapa pertanyaan, kemudian akan ditutup oleh Raja kembali. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah ada ya doa-doa, karena Ibu Inggit ini untuk saya sendiri, untuk para pengagum lah, fans Ibu Inggit gitu ya, karena taunya Ibu adalah seorang pejuang yang memberikan pengorbanan penuh terutama bagi Bung Karno, dan sisi logistik dari sisi kemandirian, Ibu membuat jamu, membuat bedak, kemudian membuat segala macam perkakas barangkali ya yang bisa menjadi bahan logistik pembiayaan ekonomi perjuangan bangsa ya mencapai kemerdekaan. Nah, bisa diceritakan nggak Abah Jum, Abah Dodi ya mengenai sisi spiritualitas, apakah ada doa-doa atau jampi-jampi ya ketika Ibu Inggit ini membuat racikan jamu atau bedak? Gitu. Bagaimana nih tanggapan dari Abah? Enggak. Sana, dihala, Sampurasun. Apes Ngomong bahasa naon ya? Bahasa Sunda, bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia? Iya, dicampur juga Oh, apa-apa. wow. Campur aja apa-apa. Aduh, sebetulnya berat ya. Kalau misalnya acara ini harus meninggalkan bahasa sendiri. Tapi ini kebutuhan buat umum. Yang nontonnya mungkin kurang paham di dalam bahasa Indonesia, apalagi kalau saya sama Abah Dodi selalu menggunakan bahasa Sunda yang buhun. Buat generasi milenial mungkin susah ya. Jadi ya dengan berat hati saya juga harus mengikuti acara dengan berbahasa campuran Indonesia dan Sunda. Kalau menurut saya itu segala sesuatu untuk melakukan pasti ada ritual dan ada doa-doa gitu. Pasti ada lah. Yakin, bukan pasti, saya yakin. Karena apa? Sampai saat ini itu selalu dikenang. Ketika Ibu Inggit membuat sesuatu atau membuat bedak ya, Bedak jamu. buat terus jamu-jamu itu ada di sisi pembuatan itu adalah jampi-jampi atau kapungkur mah, atau dulu disebutnya jangjawokan. Jangjawokan. Iya, jangjawokan. Gitu. Tapi tetap itu adalah doa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Doa-doa itu yang sampai saat ini mengharumkan namanya beliau. Nah, doanya itu sampai saat ini mengharumkan nama beliau. Walaupun mungkin secara garis politik, karena ini kan gitu ya. Tapi saya menggarisbawahi aja bahwa segala sesuatu dan membuat sesuatu pun pasti itu yakin ada doa-doanya. Abah Dodi, ada tanggapan Abah? Ya, sebetulnya yang namanya Bu Inggit itu adalah, untuk diri saya pribadi, adalah seorang figur ibu yang betul-betul keibuan, yang punya simbol ibu yang sangat dalam sekali. Apalagi ya dalam dunia spirit ya, ada semangat lain, apalagi khususnya untuk Bung Karno sendiri adalah, Bung Karno bisa sampai begitu. Ada apa sih Bu Inggit bisa sampai begitu? Doanya seperti apa gitu ya? Ada ritualnya semacam itu sendiri. Gitu. Tapi yang paling penting adalah itu, kalau Ibu Inggit itu adalah suatu wakil ibu bangsa kita sendiri, bangsa Nusantara gitu lah, bisa dipandang begitu ya. Pasti yang namanya ibu itu sendiri, yang namanya doa, pasti itu doanya sangat dalam, dan pastinya juga termasuk juga ibu saya sendiri yang melahirkan diri saya. Selalu kemana-mana itu sendiri menyertai doa yang kuat secara lahir batin itu sendiri, secara jiwa raga. Itu tidak mungkin seorang ibu tidak punya doa yang secara hakiki yang dalam sendiri. Nah, ini kekuatannya sendiri, baik untuk Bung Karno, baik untuk membuat obat herbal atau buat bedak, pasti doa itu akan mencerainya sendiri bagaimana. Karena yang namanya doa itu sendiri adalah juga
menyatukan dengan diri kita sendiri dengan alam, ngerti ya? Iya. Istilahnya dengan diri kita doa sama secara vertikal dengan Tuhan atau juga secara horizontal dengan alam dan dengan dengan sesama kita sendiri gitu sendiri. Itu pasti ada kekuatan tersendiri dan harus diyakini gitu. Iya. Jadi ini berhubungan dengan iman ya, keyakinan. Iya, Iya, iya. dengan keyakinan itu udah jelas dengan keyakinan. Walaupun misalkan secara agamanya itu tetap keyakinan yang jadi modal utama. Barangkali ada cerita atau dapat sumber doa yang diucapkan oleh Ibu Inggit seperti apa, bisa dicontohkan, atau misalnya dari seperti tadi Abah Dodi cerita dari Ibu ya, biasanya doa-doa seperti apakah doa keselamatan, doa untuk membuat produksi ini menjadi berkah misalnya. Iya. Seperti apa bisa diceritakan mungkin Abah? Kalau ya seingat saya mah kalau langsung ke sama Ibu Inggit sendiri kan saya juga belum pernah. Tapi yang sangat terasa dari figur seorang ibu sendiri, terutama dari ibu saya sendiri, misalnya ada kata gini, kadang-kadang ada yang doa yang terlalu jadi lagu seperti neleng nengkung gera gede gera jangkung gera sakola sing jucung sok ujang rek mana ge sing salamat sing loba berkah saya lihat aya lagu neleng nengkung gera gede gera jangkung Gera sakola ka Bandung, Bandung. gera sakola ka Bandung gitu. Nah, itu ya ada sampai ada semacam lagu, jadi ada suatu kekuatan yang sangat lain. Bahkan jadi lagu gitu, sangat menarik gitu. Sampai ada lagu yang dari menina bobokan sendiri kan, dari kecil, dari bayi itu ada yang namanya ayun ambing gitu kan. Di ayun ku samping, di ayun ku sinjang gitu ya. Sok jang gera gede gera jangkung gitu, neleng gitu. Gitu sendiri lagu. Itu iya. Ya, jadi kalau misalkan menurut saya secara langsung karena referensi untuk doa-doa itu kan saya belum menemukan ya. Belum ada riset juga barangkali dari sisi akademis. Ya, kalau misalkan secara umum kebanyakan ketika orang tua pasti mendoakannya pasti baik. Dengan diawali Rohman Rohim welas asih. Nah itu kan Rohman Rohim welas asih, jadi membuat sesuatu dan melakukan sesuatu itu kun payakun, pasti jadi. Jeung nu bakal ngajadikeun kan gitu, cek bahasa Sunda. Nah jadi dengan keyakinannya itu membuat sesuatu, misalkan buat jamu itu untuk kemanfaatan masyarakat atau mungkin untuk figur Pak Soekarno pun ketika memberikan atau membuat satu jamu itu pasti ada mantra dan doanya kan gitu, supaya bisa menyehatkan itu dengan secara spiritual yang tinggi gitu. Nah, sampai saat ini ada orang tua kita yang masih membuat misalkan gamelan atau dog atau apa, itu ada perhitungannya. Kalau misalkan mau buat ini, harus selesai sampai jam sekian. Kalau tidak selesai jangan dulu dilanjutkan. Iya, ada perhitungan-perhitungan. Nah, tidak menutup kemungkinan Ibu Inggit pun seperti itu. Kalau membuat jamu ini harus selesai sampai jam sekian. Dan ini waktunya untuk ini terus itu. Itu aturan-aturan itu sudah diterapkan dari leluhur kita semua. Nah, kebetulan Ibu Inggit, ini menurut sisi pandangan saya, Ibu Inggit tuh sangat memakai hal-hal itu, hal spiritual yang seperti itu. Yang intinya Ibu Inggit selalu berdoa buat keselamatan, buat kesejahteraan, mungkin sampai memikirkan bagaimana mendoakan seorang suami supaya bisa selamat dari penjajah dan sebagainya. Itulah luar biasanya Ibu Inggit sampai bisa berperan serta untuk mendampingi seorang suami. Nah, ini dikaitkan dengan generasi milenial yang sekarang gitu. Jarang
anak yang minta doa sama ibunya kalau mau pergi. Paling, Bu, saya mau pergi. Kan gitu. Jarang. Ketika kalau dulu saya masih ingat, masih Pergi apapun ya maksudnya. iya, pergi apapun. Saya mau pergi, Ilmu atau buat iya, kerja. pasti kan di doanya cing salamet, cing mulus rahayu berkah salamet, waluya walagri sapa panjangna, kan gitu. Sama orang tua itu. Tapi kalau sekarang mah, Bu, Pak, abi pada angkat, gak usah belanja kan gitu. Nah, kalau dulu seperti ya sosok Ibu Inggit kan selalu menghormati terhadap budaya lokalnya. Ya, terhadap Ibu Amsi juga sama Iya. sayang sama Ibu. Nah, itulah. Ya, Jadi inilah Ibu Inggit itu adalah ibu untuk tadi dikatakan ibu semua gitu kan. Ibu semua yang harus dicontoh, apalagi oleh generasi-generasi milenial. Iya. Gitu. Jangan hanya mengenal Ibu Inggitnya saja, tapi harus ditelusuri ke dalamnya. Ada apa ini tuh? ya. Iya. Nah, sekarang itu kan hanya memperingati saja, jadi seremoni saja. Tidak mau untuk menggali ke dalamnya. Kenapa misalkan ada seperti ini? Ini adalah satu penghormatan terhadap leluhur, terhadap Sang Pencipta yang menciptakan ini, semua itu kan. Nah, Ibu Inggit itu selalu menghormati hal-hal seperti ini. Itu kan ya. Nah, tadi Abah Jum bilang, kemudian Badani bilang soal apa namanya kekuatan spiritual ya, tadi mendampingi suami dijauhkan dari Balai gitu. bahaya penjajah Balai. waktu itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, Bah, kan yang saya tahu ya bahwa ibu ini suka hadirnya tuh bukan di belakang Bung Karno, Iya. tapi di depan Bung Karno dan ikut bareng dengan rakyat. Ya. Jadi ketika si Bung Besar ini pidato atau orasi, ibu ini ikut gabung dengan rakyat, Dengan masyarakat. dengan rakyat. Tapi sebenarnya ada fungsi paling utama adalah mengawasi intel. Betul. Nah, intel ini ya, kok bisa gitu ya, ibu? Apakah ada semacam firasat atau kekuatan spiritual sebelum mulai orasi misalnya, atau ketika pada orasi sudah tahu ini gelagat massa, ini udah mulai ganjil atau aneh gitu ya? Apakah ibu punya juga ilmu menguasai massa, Iya. komunikasi massa gitu ya? Nah, gimana nih? Apa tanggapannya? Saya langsung merinding ya. Ini saya langsung merinding ya. Mohon izin. Jadi gini, seorang Presiden Soekarno itu luar biasa. Beliau sudah bisa kalau di Sunda itu ngehijikeun rasa, menyatukan rasa. Sudah bisa menyatukan rasa antara manusia dan alamnya. Manusia bukan jelema, tapi manusia. Bukan orang, tapi manusia. Bisa dijelaskan Nah, perbedaannya? kalau manusia itu udah tingkat kesuciannya yang luar biasa. Tapi kalau orang masih ada rasa serakah, benci dan sebagainya, itu orang. Beda dengan manusia. Makanya di dalam Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan keorangan, ya. Kemanusiaan. Semua kalau sudah jadi manusia tidak akan ada rasa untuk menyakiti, untuk serakah, apalagi untuk korupsi dan sebagainya. Itu manusia. Beda dengan orang. Nah, Pak Karno itu adalah manusia yang sudah bisa menyatukan rasa dengan alam. Jadi ketika ada sesuatu yang akan membahayakan, alam itu memberikan kabar. Itu Kenapa? hubungannya ya, Nah, sebab akibatnya itu ya. antara rasa manusia dengan manusia, rasa dengan alam, rasa dengan Tuhannya. Kan itu. Makanya segitiga. Nah, itu yang luar biasa. Mungkin Pak Karno secara spiritualnya, dukungannya dari mana-mana, mungkin dari para ulama atau dari yang orang-orang pintar dulu, itu lebih keren daripada ya sekarang itu hanya banyak berdalihnya, tapi dengan kenyataannya masih jauh, praktiknya masih jauh. Nah, kalau dulu itu pok pek prak, pok gawean, pek pikiran, prak pok pikiran, pek
omongkeun prakna gawean kan gitu. Jadi itulah di sisi spiritual antara Ibu Inggit dan Pak Karno. Kenapa selalu di depan? Karena itulah selalu mengawasi Ibu Inggit, mengawasi situasi itu yang tadi. Karena sudah menyatukan rasa. Kalau misalkan ada bahaya, mungkin Bu Inggit juga akan merasakan. Punten. Bu Inggit akan merasakan. Contohnya gini Kang, ketika saya dengan istri misal, kalau mau ada bahaya ke saya, mungkin tembus ke istri, kan gitu. Karena sudah satu hati. batin gitu ya, kalau kita mah Udah istilahnya kontak batin. kontak batin. Iya. Terus tadi Otomatis. sudah satu rasa, ngahijikeun rasa, sudah menyatukan rasa. Nah itulah. Jadi konteks itu sudah tidak ada batasannya lagi karena sudah mencapai kemanusiaannya. Iya. Gitu, Prinsipnya bukan di kemanusiaan itu ya. kemanusiaan. Jadi Tuhan itu menciptakan alam sekitar alam dunia ini untuk manusia. Tapi sina jelema wungkul enak. Seseorang jelema orang seseorang. Padahal menciptakan itu untuk manusia. Menjadi kemanusiaan itu harus mencapai titiknya. Harus jembar kalau orang Sunda. Gitu. Itu mungkin tapi Apa? Pak Dodi? Ya, udah mulai dalam dari ya Pak. Jero ya. Ya sebetulnya yang namanya doa ibu sendiri sebetulnya kalau kita yang mengenal yang namanya konsep dari sangsaka merah putih sendiri. Sangsaka merah putih. Merah dan putih. Merah berani, putih suci cuma dapat dari SD, cuman ilmu itu cuma itu aja. Sebetulnya kalau dijauhkan lagi yang namanya merah itu adalah ajaran negara. Ibu sebetulnya yang mengajarkan kita belajar jalan, belajar ngomong, itu dari ibu semuanya. Mengajar bahasa sendiri, bahasa ibu semuanya gitu. Bagaimana diinikan, dimandikan, bayangkan dikencingin, ibu itu sendiri bayangkan itu gimana, ibu begitu apa namanya, luar biasa. Udah sangat luar biasa. Terus yang namanya yang putih itu adalah simbol negara bapak, makanya ibu lebih di atas. Tiga. Kalau yang namanya merah itu sendiri kan yang namanya ibu kan menstruasi kan itu kan ya. Kalau ini kita tahu ada mani merah gitu. berani, putih suci. Ya, saya kira secara putih umum itu ibu. Ibu, Justru merah itu itu makanya. ibu ya. Ibu. Tapi yang paling ini yang saya dengar itu yang bikin merah putih pertama sangsaka merah putih kan Ibu Inggit kan Ya. yang menjahit Ya? itu. Iya. Nah, ini menarik kan? Itu. Katanya. Oh, kok Ibu Inggit? Wah, ini begitu sakral sekali yang namanya bikin merah putih sendiri. Sebetulnya secara tradisional kan ada 4 warna. Iya. Apa aja? Merah, putih, Hitam. kuning, hitam gitu kan. Kuning, hitam. Itu sendiri ada warna-warna yang apa namanya? Iya. Warna yang sangat sakral sekali bagaimana. Iya, iya. Nah, ketika posisi tadi Ibu Inggit di dalam di tengah masa ya, Iya, iya. pidato, simbol merah putih itu udah menyatu ya. Udah. Ya iya. Antara Bung Karno dan Iya, Ibu iya Inggit. gitu. Itu udah jelas. Nah, itu kan secara yang namanya balik lagi yang namanya doa yang kembali lagi ke awal yang kita bahas. Simbol itu ada juga adalah sebuah doa, ada sebuah spirit. Kalau kita lihat ada bendera atau gitu, misalnya di mana ada merah Iya, putih, iya, iya. kita kan ada sesuatu kekuatan yang sangat itu. Iya. Nah, saya bangsa Indonesia akhirnya Pak gitu kan, ada Iya. punya kekuatan spirit yang sangat lain dengan merah putih sendiri. Kalau jangan lupa juga waktu bikin nama dilahirkan Iya, pasti iya. kalau di adat istiadat di Jawa Barat atau juga di daerah lain pasti bikin bubur berem, Merah. bubur Bubur merah. merah. Itu kan Putih. itu doa itu sendiri. Itu doa Itu sendiri ya sendiri. Itu menambahkan dari karena tentang membahas kemanusiaan sendiri bagaimana Iya, itu iya, sendiri iya. ya. Karena diri kata sendiri kan itu yang dari bapak dan ibu dari itu sendiri dari merah putih itu menghasilkan diri kita sendiri kan. Iya. Sebetulnya dari 4 unsur itu sendiri ya sebetulnya yang menyatukan sendiri. Oke, oke. Baik, Pak. Hatur nuhun. Terus ada ini, Pak. Ada kan saya dapat informasi itu Ibu tuh paling rajin tirakat puasa. Iya. Ya, bahkan saya ngobrol sama Pak Tito tuh ya puasa Ibu tuh sampai berhari-hari ya. Bahkan ketika mau apa namanya ya bagian dari usaha Ibu memberikan informasi dalam bentuk buku diselipkan dalam perut. Iya. Itu untuk mengecilkan perut dan bisa tidak tampak gitu ya, seperti membawa buku
ya salah satu usaha ibu adalah diantaranya dengan berpuasa. Nah, laku puasa ini tentu ada di setiap ajaran barangkali ya. Iya. Ada tanggapan, ada apakah punya juga informasi puasa yang dilakukan oleh Ibu Inggit itu puasa apa gitu ya, dan setiap hari apa barangkali gitu. Itu kan yang tadi secara spiritual, kalau yang sudah menjadi kemanusiaan, udah Kembali puncak prinsip kemanusiaan, kemanusiaan lagi ya, ya. prinsip Iya. kemanusiaan, itu akan selalu ingat kepada waktunya, selalu ingat kepada waktunya Waktu, dan ya. harinya, gitu. Iya. Makanya hari apa yang harus puasa, gitu. Seperti misal, kebanyakan orang sekarang itu puasa Senin Kamis. Iya, iya. Terus ada puasa apa namanya, Daud. Nah, Iya, 2 hari sekali. ada itu ya. yang 2 hari sekali gitu kan. Nah, itu maksud dan tujuannya sebetulnya sama dengan ketika ibu melaksanakan seperti itu, Senin Kamis, nanti ada Rabu, ada wedalan, ya wetonan gitu kan, ada wetonan. Nah, untuk mencapai menjadi kemanusiaan itu pasti itu selalu dilakukan. Selalu dilakukan karena apa? Tanggung jawab sebagai ibu, seorang ibu untuk ibu semua, ya intinya harus bisa menyatukan diri dengan gustinya, kan gitu. Nah, ini yang apa? Yang paling berat gitu ya. Untuk menjadi manusia itu intinya harus bisa menyatukan diri dengan gustinya. Nah, itu kalau misalnya sudah bisa menyatukan diri dengan gustinya, beliau manusia itu akan lebih berhati-hati ke segala, sendiri. iya. Oh, mau melangkah ke sini takutnya ini, takut gini, takut gini. Nah, itulah tirakat-tirakat. Ini bukan hanya Ibu Inggit saja ya. Iya. Semua orang tua kita dulu itu rajinnya seperti itu. Makanya sampai sekarang selalu dikenang. Namanya itu selalu harum. Contoh lah mungkin ada kiai-kiai besar yang dulu itu ketika meninggal sampai saat ini masih terus selalu diagungkan. Contoh ada Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Nah, karena beliau rajin dengan puasa dan tirakatnya sampai sekarang terus gitu. Dengan jasanya, dengan apanya, tidak menutup kemungkinan Ibu Inggit pun seperti itu, melakukan puasa itu terus. Satu maksud dan tujuannya pengen menyelamatkan bangsa dan negara ini, walaupun ibu sebagai walaupun ibu sendiri gitu, untuk berjuang itu, tapi nanti akan kemanfaatan buat anak cucu kita, buat kita semua kan gitu, untuk bisa sampai saat ini. Makanya saya sangat mendukung sekali dengan kegiatan-kegiatan Lokta untuk membedah Ibu Inggit. Ini luar biasa, jarang lah. Segmen ya. Iya, Segala segmen. oh luar biasa. Nah, itu mungkin secara spiritual, puasa, secara mungkin ada waktu tertentu gitu. Ada Makanya hubungannya kemanusiaan dengan waktu ya, Nah. dan tadi kesalehan kepada Tuhan dan kepada kesalehan sosial iya, pada masyarakat ya. itu. Ada Karena kalau hubungannya. misalkan sudah menjadi satu, sudah tahu dirinya dengan gustinya, udah tidak mau tentang kekuasaan dan segalanya, kita pasrahkan aja semua. Nah, itu kerennya seperti itu. Iya, sekarang itu. Maka Bah, ini Ya, barangkali ada kalau- pendapat. Ya, ini untuk menambahkan aja dari Banjung. Sebetulnya yang namanya puasa itu juga bukan hanya, ya, artinya tarekat itu kan, tirakat itu bukan berarti, tapi tarekah, pagawean. Bagaimana diri kita atau mensucikan diri itu sendiri, bagaimana menahan hawa nafsu itu sendiri, gimana amarah itu gimana. Iya. Nah, ini bukan hanya sekedar menahan haus dahaga, Iya. tapi tangan kita juga
Padahal itu kalau yang namanya, kalau orang Islam kalau yang namanya sebelum sholat pasti berwudu dulu kan. Membersihkan. Oh ini mesti, oh ini tangan ini harus puasa. Ulah nyabak kemana wae, ya kemana kan gitu kan, ya ini juga mulut yang kemana-mana gitu, Puasa lisan. gitu. Ya. Hidung, mata, semuanya Semua. itu sendiri adalah berpuasa sendiri bagaimana. Gitu. Ini bisa berpuasa, tangan kemana-mana misalnya gitu, atau pikiran kita kemana-mana, pendengaran kita kemana-mana. Sebetulnya segenap jiwa raga sendiri gitu, lahir batin yang namanya puasa itu bagaimana caranya. Iya. Ya, makanya yang namanya hidup itu adalah belajar sebetulnya kan. Iya. Hidup itu belajar. Iya. Belajar jadi bayi, belajar jadi anak-anak, belajar jadi remaja, Orang dewasa. belajar jadi orang tua sampai ke meninggal juga kita belajar bagaimana Yang meninggal baik, yang ya. baik bagaimana gitu kan. Begitu. Itu yang namanya oh ini sini gitu. Jadi berarti kita tiap detik juga harus berpuasa. Bukan puasa Ya. sekedar menahan dahaga dan haus dahaga dan lapar itu sendiri gitu kan. Oh gini ada kesadaran yang sangat lain, istilah nama eling gitu. Tadi yang saya sebutkan nih eling kadiri sorangan. Ya eling kadiri sorangan Pak. Eling pada diri sendiri, sadar pada diri sendiri. Sadar pada yang lain, saudara kita. Di tukang, di Yaitu, payung, di pinggir tadi sadar dan dengan alam sendiri dan bahwa kita ini adalah hidup ini di alam gini. Ya, bahwa kita dilahirkan di alam ini dan kembali lagi ke alam itu semuanya. Gitu. Istilahnya mulai kajati mulai ke asal teh gitu. Asal di mana orang teh gitu kan. Asal dari mana kita lahir dan pulang kita dari mana sendiri. Itu ada kesadaran yang sangat lain. kesadaran ya. Bisa. Kesadaran, Dan kesalehan. Kesadaran, Iya, kesadaran. iya. Yang itu Dan- diperlihatkan, dilakukan Iya. pak, prek, Pok pek Pok, prak. pek, prak. Pok Prak omongkeun, Bu, ini prek tuh pikiran, dilaksanakan, ya? Pikiran. Prak gawean. gawean. Itu dilaksanakan betul Iya. betul. Jadi kalau sekarang mah banyaknya kan pok pek kungkul. Prak nama. Prak nama hese Memang harus bisa. Susah. 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 Iya, iya. Praktis susah. Jadi banyaknya yang ngomong lah hari ini. Wah. Begitu di pikiran, oh, apalagi dengan Jadi missing linknya, jadi tanya rambung. Apa yang Gitu. diucapkan, dipikirkan. itu. Oke, oke. Kayaknya harus pok pek praknya harus benar-benar. Iya. Nah, yang prak, Mbah, ini Ibu Inggit ini sering mengajarkan kepada Ibu Omi maupun ke cucunya ya. Jadi yang praknya, terutama yang hal prinsip sebetulnya fondasi lah Iya. berhubungan dengan makanan atau perut gitu ya. Tentang kuliner atau masakan katanya nggak boleh ada garam, katanya nggak boleh menyampurkan garam dalam masakan gitu ya. Yang saya alami sendiri karena punya bayi ya, kalau di Empasi itu memang garam tuh jangan dikenalkan dulu kan. Iya. Oh ternyata saya dapat informasi juga dari pertanyaan dari penyelenggara begitu. Berarti ibu jauh-jauh hari ibu ingat 3 generasi lah di atas saya gitu, mengajarkan praknya bahwa masak tuh jangan dicampur garam gitu. Hal-hal kecil tapi memang mungkin ada efek Iya. ke laku diri atau efek kesehatan barangkali ya. Nah, ini dalam tata kuliner atau dalam hal ilmu masak atau makanan ya, kemaslahatan makanan menurut Abah bagaimana nih pandangan dengan tradisi dengan apa yang dialami pengalaman Abah lah, terutama tentang kaitan dengan Bu Inggit yang Ya. garam ini nih menarik sebetulnya. Betul, sangat menarik sekali ya. Tentang masakan Ibu Inggit saya Masakan. pernah baca juga tidak pernah memakai garam. Kalau Pada saat masak nggak pakai garam Iya. atau gitu, terus ada nih memakai garam tapi ukurannya harus sebagaimana. Ya. Jadi sebetulnya kalau di konsep kita ya kadang-kadang bising teuyahan garam teh uyah. maksudnya, iya. Maksudnya gimana? Bising teuyahan jadi jelema teh. Jadi harus bersih. Gitu. Kenapa misalkan memakai garam itu kan asin. Asin secara filosofis susah lah untuk maju, untuk memikirkan ke depan itu susah. Gitu. Asin itu. Asin lah di sana gitu. Aya asin, aya asem kan gitu. Aya amis. Nah, mending kena amis. Mending kena amis. Gitu. Ulah pahit. Jadi mending kena amis.
Iya. Nah, kalau amis itu mah pasti, wah manis lah ke sana. Gitu. Kalau Ya, asin, itu menghambat. dia bising teu uyahan. Sing teu uyahan. Iya, iya. Iya. Nah tadi apa yang sempat saya dapat itu kan apa namanya, garam tuh tidak boleh diolah dengan api dan air ya. Ya, Nah itu ya. Nah itu hubungan api dan air terus garam, kan memang garam tuh dari air ya, Iya. dikristalkan. ya dikristalkan. Itu ada secara spiritual. Kalau kita mau memindahkan hujan, banyak orang yang medianya pakai garam, dibakar. Ya, garam dibakar atau garam ditabur, itu bisa mengalihkan frekuensi hujan ke daerah mana gitu. Nah itu bisa itu. Makanya jangan mungkin menurut pikiran saya ya, Iya. kalau garam, air sama api disatukan, nanti apa yang akan terjadi? Mungkin bisa bencana, mungkin bisa apa, gitu. Karena akan menjadi cair semua. Nah, di sisi lain, garam dan api itu bisa memindahkan hujan, medianya banyak atau tabur. Gitu. Itu katanya kalau menurut BMKG saya pernah diskusi, jadi garam ditabur bisa memindahkan hujan. Kenapa saat ini? Karena secara teknologi jadi memuai ke bawah angin, jadi Menguap. jadi pindah gitu. Jadi ke bawah Iya, iya, pindah. Logis, Logis. Proses logisnya gitu. Iya. Berarti bayangkan kalau itu masakan ada air, api, garam, supaya kayak cair semuanya, bahaya tadi ya, Bahaya. bahaya. Apakah Itu berat secara iya, mungkin kalau dulu itu selalu dipakai ya, aturan atau kata istilahnya tetekon lah, atau apa ya, aturan lah, aturan. Iya, aturan. Itu masing-masing garis keturunan atau karuhun, jangan memakai ini, jangan memakai ini, jangan memakai ini gitu. Iya, iya. Nah itu aturan seperti itu. Mungkin keluarga besar Ibu Inggit mempunyai satu pantangan, ini jangan Iya, sampai iya. ini, jangan sampai ini. Oke, Kenapa? Pasti melarang itu ada maksud dan tujuannya. Nah itu. Ketika saya pun sama, misalkan jangan makan ini, nah, jangan makan itu, jangan makan itu. Sama ayah Dodi, jangan makan nasi. Gitu. Sementara ini tidak makan nasi putih, kalau masih nasi merah makan. Nah itu. Pantangan, Nah, itulah pantangan. Bebotian, punya apa pantangannya Iya. tersendiri. Ya. Gitu. Tapi ada maksud dan tujuannya yang bagus. Barangkali apa? Abang Dodi ada tanggapan tadi Sebetulnya kalau yang namanya tadi ya sangat logis, yang namanya itu jangan disatukan dengan api dan itu. Tapi kalau kita makan waktu masih kecil mas, saya kan Iya. sering sama nenek waktu itu, nenek buyut malah gitu. Dahar teh jang kudu karo jeung uyah, karo uyah. Jadi makannya nasi merah atau nasi putih masih ngepul, begini Ya, dipurulukan uyah, udah gitu ditaburi Kepul, cuman gitu kepul. gitu. Nah, itu masih kalau ingat itu nikmatnya bukan main ya, saya setelah dimasak ya. Ya, setelah sedang dimasak gitu. seperti Jadi tabur. cuma gitu aja. Nah ini ya juga yang namanya di kampung adat Ya, di sana, kampung Cipta adat Gelar. Cipta Gelar, Udah gelar, ada garam cuman di sedikit aja gini. Cocok. Tek, udah. Sebelum makan itu Sebelum makan ditoel dulu gitu. Iya, baru bising makan. teu uyahan. Sesuaian gitu. Kan ada yang ini kan ini, budak eta cenah gitu kan di dalam Uyahan bahasa pisan. eta cenah di eta sepatu batur digubung gitu istilahnya sepatu. Sepatu diambil. Diambil gitu aja. Teu uyahan budak teh gitu. Marah ada saking keselnya gitu kan. Iya. Budak teh teu uyahan pisan gitu. Itu kan gitu. Siap, terima kasih. Sebentar kita segmen 1 sudah selesai, kita akan break dulu ya. Kita Iya. jeda dulu, ada pikat. Nah, nanti tadi menarik ada tetekon ya, Ya, pantangan ya. Nanti ada yang menarik di pertanyaan selanjutnya apa ya. Nah, ini juga terkait kehidupan keluarga Ya. Bu Inggit. Kawan-kawan, kita akan sambung kembali perbincangan hangat ini ya mengenai sisi spiritualitas. Barangkali nanti ada pertanyaan juga bisa di Instagram atau di YouTube ya. Nanti bisa disampaikan ke ada apa kolom chatnya apa pertanyaan. Baik, sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya. Baik.
selamat bergabung kembali kawan-kawan. Di segmen selanjutnya ini kita akan bahas, tadi ada lanjutan ya, Abah ya, mengenai apa ya, tetekon atau pantangan ya. Bah, sambil minum, Ya. nyesep enggak? Santai. Ya. Ibu ini kan seperti punya pandangan atau dari pihak keluarga ya, ada semacam pantangan di madu dari kata sih dari perempuan Banjaran tuh, salah satu yang ibu tunjukkan kepada Bung Karno ketika Bung Karno akan menikah kembali ya. Saya melihat sih tidak hanya sekedar sisi harga diri ya, barangkali ya, dari seorang perempuan. Tadi itu ada tetekon tadi ya, ada pantangan ya, pantang di madu kan ibu tuh bilang begitu ya. Cadu mun urang di madu, ya, gitu ya. Ada ucapan itu tersurat di buku ya, ada di buku Banter ke Gerbang dan beberapa wawancara dengan wartawan atau jurnalis. Nah, barangkali ada budaya atau Abah pernah berhubungan dengan tradisi orang Banjaran, perempuan Banjaran, karena pernah saya juga dapat salah satu pembaca buku Bu Inggit dan keturunan dari Banjaran ya, Banjaran Kabupaten Badung. Itu memang betul, itu ada semacam aturan bagi para perempuan untuk dimadu, untuk menjadi istri kedua atau istri pertama gitu ya. Dan otomatis secara kemandirian itu dibangun dari sisi perempuan. Jadi perempuannya udah dididik mandiri ketika misalnya nanti di madu dia cerai tanpa ada suami, menjadi single parents lah istilah sekarang tuh. Mereka sudah hidup mandiri secara ekonomi. Nah, itu yang ditunjukkan jauh-jauh hari sebagai teladan gitu ya, istilahnya Ibu Inggit ini dalam proses membina rumah tangga gitu ya. Nah, tanggapan Abah bagaimana mengenai sikap harga diri Bu Inggit tadi itu di Secara lain umum. tetekonnya atau ada hubungan dengan orang Banjaran apa mas, teman-teman atau budaya di sana? Enggak dapat. Memang menarik ya, ketika orang tua dulu itu selalu menerapkan pamali. Pamali. Iya. Itu bagian dari tetekon atau Iya. Jadi pamali itu kan itu paling yang disakralkan. Nah, pamali sama dengan hampir sami sareng ngayakeun tetekon gitu, aturan. Jadi tadi yang tadi gitu, kalau misalkan daripada pantang yang di madu lah gitu ya, pantang yang di madu, daripada di madu mendingan yang geus hirup sorangan kan gitu. Nah, itulah sisi baik dan pendidikan sebetulnya ketika ditinggalkan oleh seorang suami. Kebanyakannya itu kan kalau sekarang itu ketika ditinggalkan oleh suami itu pasti akan kemana gitu kan larinya, bukannya untuk berpikir, malah dia itu akan lari dan melampiaskan. Kebanyakan seperti itu zaman sekarang gitu kan. Kalau dulu karena punya tetekon dan punya aturan, disebutkan pamalinya itu benar-benar dipegangnya. Nah, makanya begitu misalkan cadu yang di madu geus we erek mandiri. Nah, contohnya seperti ibu sendiri kan gitu. Ketika misalkan Pak Karnonya dan tidak dengan marah, tetap cinta, tetap sampai kita mati istilahnya. itu Sampai meninggal. karena dengan keikhlasan, karena ibu sudah menjadi manusia kan tadi, gitu. Kita kembali lagi. ya, kawan-kawan. Kalau misalkan ibu misalkan dengan marahnya batal, gugur gitu, dengan hasil tirakat, hasil apanya, terus dengan adanya guncangan seperti itu, terus harus marah, gugur berarti. Tapi dengan diterima dengan lapang dada, menerima apa adanya, ya itulah yang namanya manusia, itu akan seperti itu. Toseh mangga ikhlas. Nah, itu yang harus jadi panutan dan jadi contoh buat para generasi milenial seperti sekarang ini gitu. Jangankan mempunyai masalah itu larinya pasti dengan simpel, pasti larinya ke sini. Nah, itulah banyaklah kejadian-kejadian ketika apalagi di zaman sekarang ini kan lebih banyak kaum perempuan yang
memilih meminta untuk bercerai. Satu, alasannya ekonomi, kedua media sosial. Nah, ini yang rentan. Kemarin aja saya lihat di media sosial di koran sampai ribuan tuh Ada dalam data satu ya? bulan. Ada data Iya. selama pandemi ini berarti? Iya, selama pandemi atau sebelumnya pandemi itu udah banyak. Seperti mungkin di Kota Bandung satu bulan aja bisa yang menggugat cerai dari pihak perempuan loh. Bukan dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan yang menggugat cerai sekitar 830-an per bulan. Berarti 80%-nya mau meminta gugat cerai. 20%-nya laki-laki yang menggugat cerai. Kan gitu. Nah, ini sangat ironis. Mau dibawa kemana? Kan itu para generasi-generasi. Harusnya menjadi satu ukuran. Nah, inilah kekurangan tentang wawasan bersejarah itu. Sejarah, pondasi Iya, budaya, sejarah pondasi ya. budaya. Ini Pamali, yang ya. paling penting, paham pemahaman tentang budaya-budaya tradisi. Makanya saya masih ingat sama orang tua, masih diamanatkan. Gini bahasanya. Cekal tetali parantina, nicak dina titen cakana, lempang dinu jalana. Di Indonesia kan mah hese eta. Sadur aja mah. Karena senajan nu nanyakeun ke lah gitu, antep we eta mah. Mal dibukanya manggatotnya, antep we gitu. Nah, itu tiga hal ini yang harus dipegang, harus dipelajari. Makanya di dalam kitab suci di 6.666 ayat ada sekitar 38 lebih ayat yang ujungnya bagi orang-orang yang berpikir, bukan bagi orang-orang yang liar, kan, di dalam ajaran itu. Nah, kita harus berpikir supaya bagaimana menciptakan generasi-generasi milenial yang benar-benar cinta budaya, cinta bahasa. Karena itu tolak ukurnya. Budaya dan bahasa adalah jati diri bangsa. Hilang budaya, hilang bahasa, hilang jati diri bangsanya. Nah, ini sengaja budaya dan bahasa itu sekarang dihajar, harus diganti dengan budaya kapitalisme. Nah, itu yang paling bahaya. Supaya disamarkan aja bahasa, mungkin orang-orang Sunda, budaya Sunda itu sekarang sudah dihajar. Betul. Karena itulah keadaan di zaman sekarang ya. Nah, kembali lagi dengan Ibu Inggit yang memegang teguh tatali parantina, tetekona, pamalina itu sudah dipegang. Makanya kejembaran munculnya. Nah, Bu Inggit adalah sosok sebagai manusia. Ini tidak kaget ya ketika Ketika itu ya. manggawe kan gitu. Kalau orang Sunda kan jembar. Orang Sunda mah teu linyok teu bohong. Ya, gitu. Aya nu kitu kan mangga, wios mangga. Da teu gaduhna naon, teu gaduhanna naon. Kan gitu. Nah, eta kajembaran Ibu Inggit seperti itu. Itu harus jadi cermin buat kita semua, buat para generasi milenial di zaman sekarang ini. Ketika mendapat guncangan itu jangan larinya kemana, tapi harus tetap jembar. Bagaimana Abah? Tadi ada tanggapan? Kalau saya kembali lagi ke kata ibu itu sendiri. Ibu itu kalau bahasa Sunda nama indung gitu kan. Indung Ibu itu sararea. kan indung nu ngakandung gitu kan. Yang kita di selama 9 bulan kita di itu sendiri bayangkan. Itu ada kekuatan ibu itu kalau kita perhatikan coba ya. Misalnya di Bali itu sendiri ya. Bayangkan aja itu seorang ibu tuh kuat banget gitu ya. Secara fisik bayangkan. Di sini bawa sesuatu di kepalanya ada ini ya gendong anak, bayangkan
terus belakang. bawa kayu bakar di Itu sini secara gendong, fisik juga ngayuh secara sepeda, fisik. bayangkan. Sangat itu kan berapa kilo itu sendiri itu. Tapi kadang-kadang saya ini kadang-kadang berpikir kenapa yang namanya ibu itu ada 3 huruf I, B, U gitu. Nah, kenapa tuh, Ternyata kalau orang tua selalu dikira-kira tapi nyata. Ternyata I-nya itu adalah hirup. B itu adalah buana, bumi, buana. U itu hurip. Hirup di buana, hurip. Oh, berarti yang namanya kata ibu itu sudah merupakan sebuah doa untuk diri ibu sendiri. Begitu, makanya seorang perempuan itu belum tentu dia seorang ibu sejati. Ngerti gak? Mampu gak dia sebagai Yang ibu orang sejati tadinya, gitu. Ya begitu. Ibu ini manusia ya. Ya. Manusia. Konsepnya ya. Ngerti ya gitu. Itu dengan kemandiriannya, dengan kekuatannya, makanya tak heran yang namanya seorang ibu Inggit adalah seorang figur, bisa sebagai figur Ibu Pertiwi. Sangat cocok Ibu sekali Pertiwi. sebenarnya, karena ada suatu kekuatan spirit dari kata ibu sendiri itu. Iya. Dan ibu tuh pantang meminta ya. Iya, Pantang gitu. tangan di bawah, Iya. Ya. bahkan lebih banyak tangan di atas. Ketika Bung Karno cerai oleh Bung Karno, tidak ada Iya. tuntutan cerainya yang dipenuhi ya. Salah satunya ketika rumah juga ya. Marah pada Omi dan Ya. Asmara Hadi karena mau ke istana, Ya. minta pertanggungjawaban Bung Karno lah. Betul. Ketika tahu Bu Igit Omi ke istana, wah itu marah besar gitu. Sampai tongsak itu kali-kali deh tos ini ibu tidak meminta mungkin apa yang ada dirinya sebagai satu kekuatan tersendiri barangkali untuk urip. 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 Hirup, buana, hurip, ibu gitu. Iya. Kembali lagi Ada ke 3 tadi mengenai peraknya juga nih Abah ya, bahwa ada satu contoh atau tirakat usaha dari ibu diperlihatkan kepada anak dan cucu. Ibu ini pernah, dan saya juga baca sih di salah satu buku Bu Inggit nih yang ini, Omi itu cerita ibu tuh pernah atau mungkin beberapa kali tidur semalaman itu, maksudnya tidak tidur semalaman itu diisi dengan zikir dan doa. Nah, tidak tidur semalaman tapi diisi dengan zikir dan doa gitu. Nah ini ya kalau orang gitu ya, bukan manusia, ya lelah, capek gitu ya. Pak Tito juga pernah bilang kan, ibu tuh betul sampai subuh sembahyang ya, berdoa gitu. Kalau saya kan katanya kerja di kantor nggak mungkin katanya. Kan itu maksud kebanyakan orang juga kan harus menyiapkan kehidupan sehari-hari, pagi Betul. ngantor atau kerja gitu. Semalaman nggak tidur diisi dengan zikir dan doa ya, hanya orang-orang atau manusia-manusia tertentu yang sanggup melakukan usaha seperti itu. Nah, tanggapan Abah ini bagaimana? Jadi gini, kalau yang sudah mencapai kemanusiaan, yang dikejar itu bukan masalah harta, Materi. bukan materi, bukan. Karena sudah menyatu dengan Gustinya, kan gitu. Dijembarkan, Semanggal. tos manunggal. Makanya ketika Omi datang ke istana dimarahin ya, meminta itu, karena pertanggungjawabannya itu luar biasa kalau sudah meminta itu. Gitu. Tapi kalau sekarang kan banyak yang meminta-minta gitu, walaupun dengan pura-pura, misalkan pura-pura cacat dan sebagainya, padahal tidak apa-apa. Nah itu sekarang itu banyak yang dimanipulasi seperti itu. Nah ketika padahal sudah dicontohkan tentang kejembaran itu, Ibu Inggit geus teu hayang nanaon. Makanya puasa, zikir, sampai 1 malam tidak tidur, itu berdoa. Bagaimana supaya kesolehan itu bukan pada diri pribadi, tapi kesolehan buat semua, kan? Mendoakan untuk semua. Nah, ini yang jadi kagum seorang ibu ini. Apakah sekarang masih ada manusia-manusia seperti itu? Itu jarang yang melakukan. Sampai ya mungkin mendoakan seorang suami pun nggak tahu kan gitu. Udah jelema Hanya unggul, ya itulah gitu.
Itu dengan kebutuhan ya memang secara materi semua juga kan butuh ya. Tapi bagaimana caranya? Makanya di konsep Sunda itu ada yang disebut rezeki mah diudag lumpat, teu diudag cicing. Tapi kumaha carana sangkan rezeki datang sorangan. Eta ngutekeun, zikir ngucapkeun, inget ka Gustina setiap saat, setiap waktu, setiap detik, menit. Insya Allah rezeki datang sendiri. Asal ingat, berdoa, ikhtiar, kan gitu, diwajibkan. Lamun orang selalu hayang kieu, geus. Tapi minimal harus tangan di atas, jangan selalu tangan di bawah. Nah itu mungkin pelajaran-pelajaran dari Ibu Inggit, walaupun saya baca sekilas di artikel-artikel, ternyata tentang kesolehan sosialnya luar biasa. Iya, Ini betul. jadi figur harusnya. Hidupi 20 lebih anak kos Iya. punya kosan di belakang rumah. Nah, itu kan Gratis tuh makannya. Kata luar ibu. biasa. Apakah sekarang ada seperti itu? Nah, inilah mungkin jadi salah satu cermin bagi generasi-generasi milenial. Yuk kita minimal mengingat dan meniru tentang kesolehan sosialnya. Jangan hanya kemewahan yang ditonjolkan di saat ini, apalagi pada musim sekarang itu lagi pandemi ya. Jadi jadi contoh lah, jadi figur lah buat kaum milenial. Jangan asal hirup gitu, kudu jeung huripna. Hirup teh kudu jeung huripna. Lamun hirup teh jeung huripna linglung ka ditu. Hirup we wungkul teu jeung huripna, jeung teu kahirupanna. Hurip teh kahirupan, hirup jeung kahirupanna. Lamun hirup wungkul bisa ulin ka mana, main kemana aja. Tapi jeung kahirupanna harus membaca, harus mempelajari, harus mendalami. Belajar. Nah, itu. Mungkin itu ya. Kalau laku satu malam itu dalam sebulan atau gimana, Bang Rudi? Apa? Yang tidak tidur, kemudian zikir doa itu Tirakatnya. tirakat satu malam tidak tidur diisi dengan doa itu dalam rentang sebulan atau Ya seminggu kalau gitu? kita ada niatnya, dengan ada niat baik dan Tidak ada terbatas. tujuannya, Tidak tak terbatas terbatas. pasti kita kuat. Tapi kalau kita tidak ada niatnya, tidak Iya. ada tujuan, pasti kita nanaonan eta gitu, Nanaonan. apa-apaan gitu kan. Katunuh-tunuh. Katunuh-tunuh gitu. Pasti ada sesuatunya, Iya. ada sesuatu kekuatan spirit. Secara hakikat itu akan diri kita sendiri kan semuanya itu kita dikodrati sama Tuhan, itu dikasih suatu kekuatan sebetulnya dalam diri kita. Tapi kita kadang-kadang tidak yakin dengan diri Ya. kita sendiri. Ketidakyakinan pada diri kita timbul ketidakraguan-raguan. Makanya timbul fisik kita sakit gitu. Tapi kalau kita percaya diri, tidak ragu-ragu, Yakin. pasti kita yakin akan sehat, sebetulnya akan kuat gitu. Gitu Karena kan. penyakit ada di diri kita, obatnya pun ada di diri Diri kita kita. sendiri gitu. imunnya tuh dari kita Iya, dari diri kita. Contohnya lah, dari zaman sekarang nih, orang rame-rame, bentar-bentar pakai masker dan sebagainya. Buat saya pribadi, ini pribadi, biarpun saya percaya adanya penyakit, tapi dikembalikan lagi, penyakit ada di diri kita, obatnya pun ada di diri kita. Yang penting kita harus ikhlas, jembar, yakin, positif thinking. positive thinking. Jangan ini udahlah gitu. Makanya saya belajarnya seperti itu, belajar dengan alam, bagaimana cara ini begini dari mana ini, Tuhan menciptakan alam dan kita harus bersujud kan gitu. Nah itu akan timbal balik karena alam sudah memberikan segalanya, oksigennya kita bisa melihat dengan jelas, bisa mendengar dengan jelas suara anginnya, terus bisa menghirup udaranya dengan enak, terus bisa berbicara seperti ini. Nah inilah
tentang konsep-konsep dasar, intinya harus kita yakini. Segala sesuatu, sabar, sadrah, sadar, yakin. Nah, Ibu Inggit seperti itu untuk mencapai satu tujuan. Makanya tidak ada batasan untuk berzikir terus, untuk berdoa, untuk keluarga, seorang suami, untuk masyarakat Indonesia supaya bisa makmur, sejahtera, merdeka dan sebagainya. Itu yang namanya itu sabar, Sadrah, sadrah, sadar, yakin, satria. Satria. Sana ada 3. Ya, sabar, sadrah, yakin, satri. Satri. Ya. Yakin ya terakhir ya. Yakin. Sabar, sadar, sadrah, Betul. yakin. Yang tadi mendoakan dan lain sebagainya untuk kemaslahatan ya, dari sabar yakin itu, ada doa nubuat nggak dari ibu gitu ya? Itu jelas. Karena di dalam doa nubuat itu kan untuk keselamatan semua dan untuk menolak bala di sana. Doa nubuat itu udah jelas Pak. Pasti ibu Iya. lakukan juga ya. Lakukan. Seperti doa sapu jagatnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kan doa sapu jagat. Itu selalu sampai sekarang mungkin orang-orang. Tapi dengan diucapkannya, nu tadi teh pok pek prak. Dan hanya diucapkan saja berdoanya. Ya, Iya. kan gitu. Nah, jadi bedalah dengan jerih payah, dengan kesusahan, memikirkan untuk orang banyak, ya otomatis doanya akan cepat dikabul, ya kan gitu. Dengan kejembaran hati. Tapi sekarang kalau saya aja berdoa, meminta tapi pikiran kemana gitu kan? Nah itulah. Jadi penyatuan dirinya yang susah itu penyatuan diri antara diri kita dengan Gusti. Kita harus bisa saling konteks, frekuensinya. Iya. Frekuensinya harus tek. Kalau kita cari sinyal di radio aja, kalau tidak pas frekuensinya kan gemuruh dan sebagainya. Nah ini untuk menyatukan atau ya mencari frekuensi itu kan lumayan susah. Mas sambil dilihat lah. Ini soal frekuensi, soal penyatuan dalam diri. Ada satu kisah ya, ketika Bung Karno di penjara di Bancai. Di Bancai. Iya. Ibu ini diam-diam itu tirakat ke Masjid Agung Ciptarasa Cirebon, gitu ya. Tapi di waktu yang sama seperti ada kode gitu ya, seperti ada firasat atau yang dirasakan oleh Bung Karno juga ya, gitu ya. Apakah itu bisa dilakukan dalam hal spiritual dalam waktu satu malam ya? Cirebon, Bandung kan, kalau kita naik bis juga bolak-balik gitu ya. Dan kondisi saat itu yang tidak semudah sekarang gitu ya. Nah, secara spiritual apa yang dilakukan oleh tirakatan oleh Ibu Inggit ya ke Masjid Ciptarasa ini apa tujuan atau maksudnya ya? Mungkin Pak. Jadi gini, di dalam itu kan ada ilahi anta maksudi wa ridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Nah, ibu itu seperti itu. Mencari keridhaan Tuhan itu sampai ke marifatnya. Jadi ketika ada kontak, ada sesuatu itu udah langsung ceng. Aduh sampai kalau urusan marifat ya. Ada kalau misalkan disebutkan ada saifi angin. Gitu. Saifi geni. Saifi angin, saifi ini. Saifi, Apa tuh, Mbak? Bisa dijelaskan? saifi angin, saifi geni kan gitu. Iya. Saifi banyu. Nah, saifi secara kirata, saya pikiran. Bagus pikiran. Harus bagus pikirannya. Ingin mencapai ke satu tempat, kita kalau bagus pikirannya, sudah menyatukan dirinya dengan alam, tidak akan susah. Cep, gitu kan. Bisa nembus. Nah, kalau sekarang mah kayaknya susah. Mempunyai ilmu seperti itu.
Karena dengan sudah terkontaminasi, satu makanan, keduanya ya alamnya sudah seperti ini, udah bising dan sebagainya. Kalau dulu hanya misalkan melakukan meditasi Ya, atau dengan heningnya itu bisa kemana lah pindah, kan gitu. Kalau sekarang pengen mendengarkan satu titik suara jangkrik aja sekarang susah. Ada suara motor, ada suara mobil. Nah, kalau dulu kan bisa tahu-tahu bisa pindah. ini yang dilakukan ibu tuh hening itu ya, masuk Hening ke itu. cipta rasa Iya. ya. Karena apalagi di daerah Cirebonan, wah itu luar biasa tentang keilmuan. Ya gitu. Ya maksudnya gini ya, menambahkan dari Iya, Bang Bang, Jum. Dodi, Bang. Sebetulnya yang namanya mempelajari yang namanya keheningan, mencari ketenangan itu sendiri bagaimana itu adalah pasti oleh kita semuanya ingin tenang kan. Tapi yang kalau kita sadari yang namanya hidup ini istilahnya Ya, apa? tenang. Banyak reregednya, reged itu banyak godaannya, banyak tantangan, banyak gangguannya segala macam. Noise-nya Biar aja ya noise segala-galanya. Karena ya dunia itu adalah berpasangan, ada positif, ada negatif gitu. Ada enaknya, ada tidak enaknya. Pasti ada menyatu. Jangan jangan berpikir dulu ketenangan. Ini kok ketenangannya gak ketemu-ketemu gitu kan. Biarkan aja, dari disitulah yang namanya ketakwaan kita, kesabaran kita, kesadaran kita, keyakinan kita harus dipakai di situ. Bagaimana caranya supaya kita mencapai sesuatu keheningan, ketenangan yang hakiki itu sendiri bagaimana. Tapi yang namanya ketenangan yang abadi itu bukan di dunia ini, nanti udah di akhirat kan sebetulnya begitu sendiri itu. Makanya di sini harus sabar, betul-betul apapun yang kita hadapi gitu. Jangan dipikirkan apa-apa. Kalau misalnya di istilahnya digembrong hilir, istilahnya apa kena ada ulat, aduh banyak ulat misalnya gitu dalam simbolnya dalam hidup. reaktif Ya gitu. Jangan dipikirkan lagi, udah aja yang udah lewat jangan dipikirkan. Tapi kita dari sekarang ke depan Ya. kita harus berjuang bagaimana untuk menuju sesuatu yang lebih baik bagaimana untuk itu. Berarti bisa Untuk jadi semuanya gitu. Bu Ingrid ketika mencari ketenangan di cipta Ya, rasa itu, adalah iya. membuat rencana ke depan Iya, seperti iya. apa Iya, ya. iya, itu. Memberi sumbangan spiritual kepada Bung Karno ya. Betul. Terus sumbernya dari Bu Ingrid harus kuat dulu. Ya, Iya, iyalah. gitu. Yang tadi kan ya harus bisa menyatukan dirinya itu. Tuh luar biasa. Ya namanya orang kan emosional, emosi itu kan manusiawi apapun ya. Kadang-kadang kita dengan emosi jadi tidak sadar gitu sendiri bagaimana. Tapi kalau kita sadar, oh ada yang jelek-jelek ini kita jangan layani lah. Bagaimana caranya kita harus mengalah demi kebaikan itu sendiri bagaimana untuk menghadapi semuanya dengan kesabaran, tapi dengan ketulusan dan keikhlasan. Bagaimana kita bisa yang tadi gaweannya sendiri kan, pokpek prak yang tadi kata Winjum itu. Prak di sini ya kita lebih baik berkarya lah bagaimana caranya. Gitu kan. Malu sama leluhur-leluhur kita yang sudah membuat kecapi, menciptakan kecapi, membuat Candi Borobudur, Prambanan, bayangkan. Itu bagaimana bisa berkarya kita? Apakah kita ada suatu toladan yang baik membuat suatu karya untuk bangsa ini yang besar bagaimana? Yang monumental misalnya bagaimana? Motivasi ya. Ya, gitu. Betul, itu salah satu motivasi buat kita semua. Sekarang ya. Nah, Iya, saya teman kawan-kawan semua. ya, tapi saya sangat disayangkan ketika punten-punten nih. Sekarang itu yang banyak sekian banyaknya yang bergelar, ada doktor, ada profesor, tapi sayang, yang dikejarnya hanya jabatan. Beliau tidak punya karya. Itu sangat disayangkan. Nah, kalau misalkan tujuannya sudah ke sana, ya seperti inilah Indonesia. Karena yang dikejarnya seperti itu. Ketika kita sekolah tinggi harus ke luar negeri, kenapa harus ke luar negeri? Orang luar negeri datang ke sini untuk mempelajari tentang budaya-budaya tradisi. Ke Sanggar, untuk ke Sanggar di Belat aja, udah beberapa puluh negara mahasiswa yang pengen belajar meneliti tentang sesajen, tentang kuda lumping, tentang seni reaknya. Kenapa orang kita itu alergi ketika ngelihat sesaji ini?
Padahal di sini simbol filosofisnya luar biasa. Makanya ada yang menyebutkan bahwa sesajen itu adalah sasar jenderal rahayu. Emang di sini pusat keilmuan di sini semua. Saya membedah tentang sesajen dari tahun 2012 sampai 2016 baru ketemu semua. Dari mulai Parukuyan, apa Parukuyan, terus Puncak Manik, terus sesajen. Sasajen, sasaji, sapuratina. Sangkan saajen, saaji, sapangarti itu. Sasajen. Sangkan saajen, akang saling ajen dengan saya. Saaji, sehati, sapuratina, sepemikiran. Satu frekuensi nanti. Kalau misalkan manusia-manusia atau orang-orang di Indonesia khususnya sudah memahami tentang budaya-budaya tradisi, ya mungkin kesannya nggak bakalan linglung gitu misalnya. Nah, inilah yang harus dikaji dengan semua. Makanya ada hal seperti ini. Saya sangat senang lah, sangat senang sekali. Walaupun saya hanya membaca sekilas tentang Ibu Inggit di dalam spiritualitasnya, tapi dikaitkan dengan zaman sekarang itu sangat jauh. Tapi kemanfaatan ketika dikerjakan sama Ibu Inggit dulunya seperti ini, saya coba menjalankan seperti itu. Oh, ternyata ada hasilnya ketika melakukan puasa Senin, Kamis, dan Weton. Terus melakukan jangan dimakan. Misalkan dari jenis hewan, kalau ini jangan dimakan. Ternyata ada satu unsur yang bisa menunjang untuk ke dalam diri. Nah, karena apa yang dicita-citakan, yang dikejar dan yang dikerjakan. Oh, ternyata harus ini, harus ini, harus ini. Yang tadi, makanya saya lagi belajar tentang Pok Pek Prak. Itu konsep dasar. Ya. Oke. Ini ada satu pertanyaan, Mbah, mengenai kisah cinta ya Ibu Inggit dengan Haji Sanusi, dengan Bung Karno, dengan Fatmawati. Ya, jadi ada badai, prahara. Ya. Betul, ada enaknya, ada nggak enaknya, ada romantisnya, Ya, betul. ada mungkin ya amuk prahara dalam rumah tangga. Ada dua cerita sebetulnya. Yang pertama kisah cinta segitiga. Waktu awal-awal Bung Karno datang, di situ udah ada Haji Sanusi ya, masih bersuami istri dengan Bu Inggit. Datang Bung Karno gitu kan. Ya, ternyata kisah hidup kemudian terjadi, menikahlah Ibu Inggit dengan Bung Karno ya, dan Haji Sanusi merelakan, memberikan keikhlasan dalam cerita Quadrat Gerbang yang saya baca ya, atau cerita-cerita Ibu Inggit ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika di Bengkulu, kabarnya saya mendapat kabar dari Pak Tito bahwa dalam posisi sedang marah ya kedua manusia ini gitu, Bung Karno sempat menghunuskan keris. Semacam mengancam Ibu Inggit barangkali ya. Tapi Bu Inggit membacakan doa. Dan seketika keris yang dipegang oleh Bung Karno itu jatuh. Nah, ini bagaimana tanggapan Abah? Tadi pertama soal kisah cinta keikhlasannya Haji Sanusi, terus cinta segitiga keduanya antara Fatma dan Bu Inggit ya di Bengkulu ya, padahal Fatma adalah kawan mainnya Bu Omi. Nah, ini kan ya ini yang personal tapi juga sangat dibejakan gitu. Itu kan dibilang aib keluarga, tapi ya kenyataan memang jadi yang realistis di dalam kehidupan rumah tangga. Mangga Bah, dari siapa dulu mangga? Ya, yang namanya kehidupan itu sendiri kan, yang namanya istilah dalam kehidupan itu beja dibejakan deui, belum tentu ada kebenaran sendiri kan. Apakah berita ini benar atau tidaknya kan gitu kan. Ini berita ini beritakan, diinfokan lagi. Sejauh mana itu sendiri, bagaimana itu sendiri. Ya, bagaimana. Makanya yang namanya dalam taraf ilmu pengetahuan itu sendiri sebetulnya ya info-info yang penting sendiri saling memberitahukan. Ini saya dapat info dari Pak Banjum, terus ke saya disampaikan lagi.
kebenaran itu selalu berputar di sini. Apakah itu benar atau tidak? Bagaimana untuk sejarah itu? Kadang-kadang saya untuk masalah ini, kadang-kadang saya kurang menyetujui dengan hal itu sendiri. Begitu apakah ini patut dibicarakan yang begini gitu kan? Menurut saya tidak terlalu penting. Tapi yang paling penting adalah sosok dari Bu Inggit itu sendiri adalah seorang figur ibu yang sangat istimewa, yang sangat sendiri. Makanya di sini saya lahir dari pikiran saya bahwa dalam kehidupan itu kalau dalam mempelajari dari info itu ada dari kitab yang tertulis dan kitab yang tidak tertulis, ngerti gak ya? Kitab yang tidak tertulis ini seperti ini kan tidak tertulis. Kitab tertulis kita yang namanya belajar dari pohon mangga misalnya gitu kan. Pohon itu tidak kemana-mana, tetap aja di sana jadinya begitu sendiri kan. Menghasilkan daun, bunga, buah, dan oksigen. Buat siapa itu sendiri? So, itu kitab yang tidak tertulis atau apa namanya gitu. Kitab tanpa aksara bahasanya gitu istilahnya gitu kan. Itu yang sangat menarik di situ. Makanya yang namanya keteladanan itu Ibu Inggit bagaimana. Terus kalau ada info itu sendiri toh yang namanya kalau ada emosi dari Bung Karno ya itu wajar-wajar ini manusiawi. Bung kan dari ada emosi dari Bu Inggit itu jadi ada suatu kecemburuan kalau itu juga manusiawi. Apalagi diri saya gitu sendiri, aduh nggak ada apa gitu ya gitu. Itulah. Kembali lagi pada diri kita sendiri bagaimana. Betul. Memang sepakat. Saya juga kalau masalah prahara cinta segitiga saya tidak mau mengupas terlalu jauh karena ya itu hanya menurut cerita ini kan gitu. Yang penting tentang keteladanan Ibu Inggit sama Bung Karno sampai di Bengkulu menghunuskan itu dalam ceritanya kan gitu ya. Terus Bu Inggit sambil menatap wajah Bung Karno, menatap matanya, akhirnya luluh, gitu kan, luluh sampai jatuh kerisnya. Saya pernah membaca cerita itu waktu di di rumah pengasingannya, sampai di Port Marlborough-nya di museum. Di Bengkulu ya? Ya di Bengkulu. Nah, itulah paling secara ini sepakat dengan Ayah Dodi. Saya tidak mau membicarakan tentang hal seperti itu. Nah, yang penting tentang keteladanannya Ibu Inggit, Bung Karno dan mungkin Bu Ominya pun itu keteladanannya yang luar biasa, kesetiaannya, walaupun dalam cerita Bu Omi adalah anak angkat ya, anak angkat, tapi sudah dianggap anak sendiri kan. Nah, itulah paling yang. Oke, terima kasih Abah. Ini sebelum closing statement, sebelum pernyataan penutup, ada dari pihak panitia untuk memperlihatkan nisan ya, nisan makam Ibu Inggit. Jadi selama proses pemugaran makam Ibu Inggit ini sudah melalui proses 3 kali pemugaran ya. Gitu. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin berziarah ke makam Ibu Inggit atau mau berziarah dalam arti berkunjung anjang sana ke rumah bersejarah Ibu Inggit, bisa ke tempat langsung. Tapi mungkin sekarang pandemi ya masih ada aturan-aturan dari pihak ada prokesnya ya, prokes dari pihak makam atau dari rumah bersejarah. Nah, nisan ini merupakan nisan kedua ya dari pemugaran. Jadi nisan yang sudah dipakai dari tahun 86 kalau saya 86 sampai tahun 2010. Nah, ini menjadi artefak ya, menjadi benda tinggalan sejarah. Ini juga menjadi dokumen apa istilahnya ya? Bukan dokumen, ya bukti bersejarah untuk generasi selanjutnya bahwa beberapa tinggalan Bu Inggit itu bisa menjadi pembelajaran untuk generasi mendatang, menjadi media bahwa Ibu memiliki data-data pribadi yang tercatat ya dalam nisan, minimal itu sebagai satu catatan biografis gitu. Nah, itu atau untuk nanti penelitian lebih lanjut atau bagaimana, terus kita tahu sejarah makamnya itu seperti apa gitu. Nah, kawan-kawan bisa lihat mangga kalau dari teman-teman panitia dipertunjukkan. Iya. Ini ya. Ini nisan yang kedua ya. Pemugaran yang kedua tahun 86 sampai 2010.
kalau misalnya kawan-kawan yang sekarang sempat atau pernah berziarah ke makam Ibu Inggit, kalau sekarang kan bentuknya tinggi ya, Ya. Pak ya, yang Ya, tinggi. lurus gitu ya. Nah ini ada lafaz Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un, Ibu Inggit Garnasi, Perintis Kemerdekaan Mahaputra Utama, lahir 1888. Di sini tidak tercantum tanggal ya. Ya. Nah ya untuk yang nisan sekarang sudah ada tanggal 17 Februari. Oh. Setahu saya ya 17 Februari 1888. Saya ke sana 2014 ya, ini udah ada ya. Ini di sini ada. Ya, ya. Ya. Wafat di Bandung, dia juga alamat tidak tercantum ya di waktu nisan Ya. yang kedua ini. Wafat 13 April ya, tercatat 1984 ya. Jadi ini satu artefak sejarah ya kawan-kawan yang bisa diperlihatkan di YouTube atau di channel ini. Untuk mau membandingkan artefak ini dengan yang sekarang, bisa kawan-kawan datang berziarah ke makam ibu yang sekarang ya di TPU Polri di daerah Caringin, Pasar Caringin, belakang Pasar Caringin ya. Silahkan bisa berziarah ke sana. Sepertinya memang tidak ada jam ini ya, jam ziarah, atau saya waktu itu malam dengan Gatot setelah saya siang atau pagi sudah diperbolehkan untuk berziarah ke sana. Mungkin ada tanggapan dari Abah tentang apa namanya artefak sejarah ini ya, untuk kemanfaatan generasi sekarang ya. Mungkin Ya. kan cuman ini hanya beberapa artefak yang ditinggalkan oleh ibu ya. Ada meja belajar dari Bung Karno waktu itu, ada surat cerai, surat nikah Iya. gitu. Ya, yang namanya artefak itu kan ya sangat penting karena ada artefak itu terdapat tulisan-tulisan, data-data penting di situ. Dan dengan itu sendiri kan orang kalau yang anak-anak atau itu dalam pelajaran sejarah, oh ini ada ini, oh ada ibu Inggit itu siapa, gitu kan? Ya, ini panjang-panjang, oh ini. Jadi segi tauladannya begini. Makanya yang namanya artefak itu sendiri adalah data-data sejarah yang sangat penting, yang jangan sampai hilang, atau itu sendiri harus dijaga baik-baik itu sendiri. Gitu. Memang ini harusnya Kota Bandung itu kan mempunyai museum ya. Terus Iya, museum kan. Iya. Ada museum di Kota Bandung itu. Sementara ini saya belum pernah mendengar isinya museum itu apa aja. Gitu. Harusnya dari mulai artefak-artefak ini, terus dari jenis kesenian tradisional itu waktu dulu itu kan mungkin ada tuh artefak jenisnya gitu kan, itu sudah bisa dimasukkan di museum gitu. Nah, salah satunya ini mungkin harus gitu. Benda koleksi museum. Koleksi Harusnya museum. Ya, harus masuk koleksi museum. Iya, koleksi museum ini. Karena inilah saksi bukti bahwa Ibu Inggit itu memang ada dan wafatnya sudah tertera di sini. Nah, ini harusnya orang-orang dinas yang berkepentingan yang ya, berkepentingan. stakeholder. Betul. Nah ini juga yang namanya museum, bukan berarti membanding-bandingkan dengan museum yang ada di luar negeri gitu. Bagaimana museum itu kalau kita masuk ke museum, seperti kita ada sesuatu yang ada jalannya, seperti membaca buku, ngerti gak? Ada yang menarik, atau seperti nonton film, itu menarik. Ketika saya awal tahun 90-an saya lihat museum yang namanya di Eropa sendiri, itu kalau melihat museum musik itu sendiri, satu museum musik itu 1 minggu tidak cukup, itu karena banyak informasi itu sendiri, ada bacaan-bacaan, bayangan. Oh jadi museum ada, belum lagi ada museum perahu, kapal dan sebagainya sendiri. Tak mungkin ada penataan museum di kita, di tanah air kita, museum di mana-mana harus ada museum yang menarik. Betul-betul kalau masuk ke museum itu betul-betul belajar ilmu pengetahuan, informasi yang penting gitu. Ini harus betul-betul ditata dengan baik, museum yang baik, sehingga orang-orang itu, terutama generasi muda begitu, aduh ada info yang penting, kita harus masuk museum mana, atau ada museum pohon, atau museum apa gitu, ada museum segala macam sendiri. Ini juga kan masih rumah bersejarah ini. Iya, itu sendiri. Ya, karena betul. belum ada koleksi nih. Iya, Salah itu satu sendiri. yang layak Masuk ya. ya. Layak betul ya. Jadi ini juga menyiratkan bahwa pemugaran saat itu jadi tanda ya nisan ini Iya, dikerjakan kolektif menurut kabar dari teman-teman Lokra ya.
dikerjakan kolektif oleh teman-teman komunitas gotong royong dengan keluarga Pak Tito. Mirip waktu mendur, habis mendur, pembugaran itu juga dikerjakan kolektif oleh teman-teman komunitas gitu. Jadi ini satu bukti bahwa kita dengan cara kolektif itu bisa mandiri tanpa harus tangan di bawah, bisa gotong royong, saling ngarojong dari sisi pemberdayaan komunitas, apa yang bisa ditampilkan, apa yang bisa diberikan gitu kan. Dan itu terbaik untuk pemeliharaan sejarah ya, perawatan sejarah ya. Baik, sebelum ditutup, ini barangkali pernyataan penutup dari Abah Dodi, Abah Ju tentang keikhlasan Ibu Inggit sekaligus untuk menutup secara pernyataan ya. Bagaimana contoh teladan keikhlasan ibu, pengorbanan ibu untuk ya pesan untuk kita semua ya, pesan kita semua sebagai intisari dari diskusi kita saat ini. Maka keteladanan dan keikhlasan seorang Ibu Inggit ini menjadi salah satu ciri bukti bahwa pengabdian terhadap suami, pengabdian terhadap negara ini yang harus ditiru oleh kita semua selaku generasi penerus atau generasi milenial, patut mencontoh tentang keteladanan, keikhlasan, kebersihan hatinya, kejembaran terhadap segala sesuatunya untuk mencapai kemanusiaan yang betul-betul arif dan bijaksana. Jadi saya sangat berterima kasih kepada seorang ibu. Ini ibu-ibu semua kan, ibu semua ya, bukan saya tidak memandang bahwa Ibu Inggit itu adalah ibu hanya untuk personal aja, untuk seorang, tapi ini ibu disebutkan Ibu Pertiwi. Nah, keteladanannya silakan kita tinggal di contoh aja seperti Pokpek Prak. Atau Abah Dodi, ya cuman menambahkan udah banyak dari Banjum dari ya pokoknya yang namanya keteladanan dari seorang Ibu Inggit itu sendiri harus ditiru oleh ibu-ibu yang sekarang supaya generasi selanjutnya betul-betul yang namanya simbol ibu dari merah putih sendiri, ibu adalah betul-betul mengajarkan anak-anak bangsa ini untuk harapan ke depan itu bagaimana cita-cita bangsa ini sendiri adalah itu dari tetap aja dari ibu, dari mulai dilahirkan ya, yang kita tadi ya, ibu yang mendidik segala macam gitu. Jadi makanya yang namanya kaum perempuan dari perempuan empu itu kan perempuan itu sendiri adalah ada sosok betul-betul sosok keilmuan itu sendiri kan gitu ya. Empu, bayangkan perempuan itu sendiri bagaimana untuk untuk spirit bangsa ini sendiri dari rumah sendiri, dari keluarga untuk semuanya sendiri bagaimana. Baik, Abah Jum, Abah Dodi, hatur nuhun. Terima kasih atas kesediaan waktunya, atas kesediaan ilmunya berbagi untuk kawan-kawan semua ya. Simpulan sebetulnya kembali lagi apa yang tadi kawan-kawan simak ya. Di antara yang saya tangkap sendiri ya, dan saya simpulkan sendiri di antaranya adalah mengenai sisi kemanusiaan. Kemanusiaan, sisi keikhlasan ibu ini yang barangkali bisa meningkatkan derajat orang dari orang menuju kemanusiaan. Menuju kemanusiaan, dan ini saya kira bisa menjadi satu suri teladan bagi kita semua, bagi kawan-kawan yang memperhatikan, yang meminati pergerakan Ibu Inggit dan sejarah Ibu Inggit. Kemudian tadi ya ada pernyataan Pokpek Prak ya. Pikiran, ucapan dan tindakan itu harus selaras ya, seperti juga yang dicontohkan oleh Ibu Inggit ya, dan oleh pasangan juga dengan Bung Karno ya. Tadi ada pesan ini contoh untuk kita semua, dalam arti untuk ayah, untuk laki-laki juga ya, juga untuk perempuan, ibu-ibu, para perempuan ya, jadi contoh bagi para kawan-kawan semua di sini gitu. Dan terima kasih atas atensi dari kawan-kawan menyaksikan YouTube
diskusi hari ini kita mengangkat diskusi spiritualitas Ibu Inggit, dan dengan demikian ini menandakan satu penutup dari rangkaian Bulan Cinta Ibu Inggit Garnasi selama 1 bulan penuh. Tidak lupa kami mewakili pihak penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada semua penonton YouTube, kepada semua penikmat medsos ya yang mengikuti, menyimak selama sebulan penuh ini. Mudah-mudahan solidaritas kita ini akan panjang umur, terus tahun-tahun berikutnya berlangsung, perayaan yang ke-8 dan seterusnya ya. Kami ucapkan terima kasih terutama pada para pendukung, kepada Yayasan Ibu Inggit Garnasi, kemudian Orlox Stichting, Lawang Buku, 301 Studio, Sambal Keju Cap Ambu, Oleh-oleh Buku Bandung, Jongkok Sebelah, Merawat Kopi, Balaruna Musik, Baruna Jaya Aromaterapi, Praga Musik, Handbin Goods, Rivera Farms, Padepokan Pasir Ipis, Sanggar Reakti Belat, Kuipit, Slobon, Kopi Nujon, The Koordinat 269, Smart, Jalapati Hani, Maharaku Dance Company, dan Koran Sapur Merah. Atas gotong royong kawan-kawan yang terlibat di sini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Hatur nuhun sewu, hatur sewu nuhun suka salaksa. Juga untuk doa dan harapan kita semua, mangga pada Abah untuk menutup acara diskusi ini, acara 1 bulan penuh ini dengan rajah dan doa dari Abah Jum dan Abah Dodi. Tabe pun sampurasun neda amitan nada undur katingali punduk bisi kasebat kasabit bisi seueur kalepatan pun sampun nada agungnya peralun nada jemar hampura sapapanjangna mungkas ieu rajah pamungkas, rajah panutup, rajah pamuna pun bisi kaula diajar dina hajona motong catang pamalimpang memperan sirung sangrana berai caang alam padang run turun bayu rahayu sirna sakabeh rereged gemah ripah repeh rapih silih asah silih asuh silih wangian pun tabe pun Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.